Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. Jumpa lagi bersama saya Arif Rahman. Biasa konten yang nggak tahu apa ujung pangkalnya, yang jelas buat aja, mana tahu banyak AdSense, banyak duit ya kan. Amin gitu. Bismillah teman-teman, malam ini saya mau ada kerjaan apa ya. Alhamdulillah usaha jalan lancar, mulus. Oh ya, saya lupa ngidupin ini. Oke, sekarang udah mulai hidup. Nah, alhamdulillah teman-teman, usaha berjalan lancar, nggak ada kendala. Alhamdulillah, orderan terus masuk. Nah, sekarang saya mau ngerjain apa yang ada di orderan tentunya. Goals yang pertama yang mau dikerjain adalah satu job atau satu project bisa dalam berapa lama gitu. Karena ini penting untuk saya analisis dalam analisis harga, kemudian analisis iklan dan berbagai pengembangan nantinya. Karena belakangan saya rasa dalam bisnis ini malah saya lebih memprioritaskan hal-hal yang kurang produktif, seperti halnya ya nanti kita lihat apakah ini produktif atau tidak, itu tergantung korelasinya dengan durasi pengerjaan, tenaga, modal dengan penjualan. Nah, ini perlu dan penting sekali, teman-teman. Bisnis macam apa yang harus saya kerjakan gitu. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai. Orderan pertama mungkin ini satu dari Andri udah saya pin, kemudian dari Bang Ame. Nah, ini kampret ini. Sorry ya Bang Ame, bilang kampret lagi. Oke. Nah, ini yang mau saya kerjakan. Ya, gimana lah ya kan orang ini. Oke, beliau meminta ukurannya adalah 8x6. Panjang ke bawah. Yang pertama yang kita lakukan seperti biasa, kita buat dulu ukuran 8 cm kali 6 cm, kita kasih resolusi 300. Ini juga kita ganti. Oke, kemudian kita masukkan komponen-komponen yang diinginkan oleh beliau ini. Ya, kita download saja dulu gambar yang ada di atas ini, kemudian ini, kemudian ini. Oh, dan beliau juga minta dimasukkan apa ini. Oke lah. Oh ya, berarti yang harus saya buat juga adalah di CorelDRAW. Setiap mau hidupkan CorelDRAW itu saya perlu mematikan dulu internetnya karena saya gunakan software CorelDRAW bajakan. Bukan saya tidak mau beli yang original yang berbayar, sudah pernah saya beli, tapi ketika laptop ini bermasalah, komputer ini bermasalah, kena install ulang, lisensinya nggak bisa dipakai lagi. Windows juga seperti itu. Kemarin saya sudah beli yang katanya sih lisensi original, katanya, saya nggak tahu juga, yang penting saya beli gitu. Saya nggak tahu apakah itu original atau enggak, kata penjualnya original dan saya udah beli. Tapi berjalan waktu nggak lama sih, nggak sampai 1 bulan laptop saya bermasalah, komputer ini bermasalah. Jadi ketika install ulang, lisensinya nggak bisa dipakai. Nah, persoalannya sebenarnya bukan di situ, bahwa Windows ini tidak benar-benar mengamankan user. Berandai saja Windows ini mengamankan user gitu, artinya diberikan dukungan, kami tentu mau beli yang original, kami mendukung, kami sangat anti produk-produk bajakan gitu. Tapi kembali lagi, ternyata Windows sendiri tidak mendukung untuk itu. Windows tidak melindungi kita yang sudah beli. Ya sudahlah gitu. Sudah, terpaksa lah pakai Windowsnya bajakan lagi, Corelnya juga bajakan lagi, semuanya bajakan. Ya mau bagaimana? Itu yang ada. Kalau ditanya saya tidak mau, ya tentu saya tidak mau yang bajakan, saya maunya yang original. Tapi ketika saya beli yang original, saya sudah beli,
tapi diserang oleh virus dan harus install ulang. Nah, ini kan problem gitu. Kenapa dia tidak mengamankan dari virus ini Windows? Dan anehnya itu terjadi ketika saya beli. Ketika saya pakai yang bajakan, saya nggak diserang virus. Jadi sudahlah, saya pakai yang bajakan, saya nggak mau ribet gitu. Nggak tahu lah ya, Allah alam ya, karena juga peraturan di Indonesia juga belum ada sepertinya mengatur itu, kita pakai yang bajakan atau enggak. Ya kalau kita cek semua komputer kita ya semuanya bajakan. Di Bagas itu juga tempat download gratis, semuanya diajarin cara ngebajaknya juga. Jadi ya sudahlah. Ya tentu kalau ada yang bersedia mengedukasi ini, kami sangat berterima kasih gitu. Siapa yang ingin memberitahu tentang bahaya bajakan, kemudian kita harus yang original dan memang benar-benar difasilitasi, tentu saya mau. Sama seperti halnya dengan ketika bayar pajak untuk UKM. Saya ini tergolong UKM dan saya mau bayar pajak gitu. Tapi jangan diperibet gitu. Tinggal bayar kok, kami mau gitu. Uangnya uang kami mau bayar, tapi jangan diperibet kaminya gitu. Ini kalau diperibet ya sudah, mending kami nggak bayar gitu. Maksudnya kami mau bayar ke negara, kami mau kasih duit ke negara, tapi kami diperibet gitu. Ya sudah, mending kami nggak bayar gitu. Kan gitu logikanya. Sama seperti bayar pajak kendaraan juga. Bayar pajak kendaraan, logikanya itu negara menerima uang dari kami. Harusnya negara melayani kami membayar. Kita sebagai pembayar pajak harusnya dilayani. Tapi yang saya terima adalah kita tidak dilayani, malah ribet bayar pajak. Mending nggak dibayar gitu. Kalau saya pikirannya gitu. Karena maksudnya karena saya hidup di tahun ya ini ya 2000-an, kita kelahiran 2000-an, pasti anti dengan yang ribet-ribet. Beda dengan orang tua kita. Kalau orang tua kita memang taat pajak, mereka mau meluangkan waktu pergi ke Samsat. Kalau mama saya tuh, papa saya, ketika jadwalnya bayar pajak, mereka tuh ingat. Tiap tahun itu mereka ingat kapan kendaraan itu di rumah ada mobil 2, motor 3, 1 sengaja dimatikan pajaknya. Mobil masih hidup keduanya, walaupun tua gitu tapi masih hidup. Motor sengaja dimatikan 1, cuman 2 yang hidup pajaknya. Nah itu mama papa saya sangat ingat itu tanggal kapan harus bayar pajak. Maksudnya misalnya tanggal 15, sekarang bulan November ya, taruhlah Desember, 15 Desember. Nah maka 2 minggu sebelum jatuh tempo, mama papa saya udah wanti-wanti tuh, atau bahkan 1 bulan, ini udah jadwalnya bayar pajak, ayo bayar pajak. Mereka ingat untuk bayar, kemudian meluangkan waktu untuk pergi ke Samsat membayar, memberikan uang, membayar pajak itu. Dan tidak ada yang salah, itu memang zonanya mereka, karakter mereka memang seperti itu. Tapi kalau ditanya kepada kita yang kelahiran 2000-an, hello, ini udah zaman teknologi, semua serba online, jangan lagi diperibet. Kalau bisa bayar online, kenapa harus datang ke sana? Bagi saya datang ke Samsat itu ribet. Dengan adanya teknologi yang sudah super canggih sekarang, harusnya urusan bayar-bayar itu kita tidak perlu ribet lagi datang ke Samsat. Harusnya. Itu menurut saya loh ya. Jadi kenapa saya bilang saya malas bayar pajak? Karena ribet. Apalagi kalau saya beli motor second. Ya maksudnya uangnya nggak cukup beli motor baru. Jadi saya beli yang second. Ketika saya beli yang second, saya mau bayar pajak. Tapi ketika saya bayar, saya disuruh urus dulu ke plat nomor yang daerah asalnya. Misal saya beli motor kan, daerah asal motor itu Kampar namanya kabupatennya. Sedangkan saya nama kabupatennya Kuansing, itu terpaut sekitar 5-6 jam perjalanan. Nah, ketika saya mau bayar di Kuansing, saya harus urus dulu ke Kampar, sedangkan saya tinggal di Kuansing. Dengan zaman teknologi sekarang, bagi saya itu ribet, gitu, ribet. Saya nggak mencuri kok. Gitu. Kok polisi nggak punya database kendaraan sih secara nasional? Ini sudah online loh, kan tinggal cek ini kendaraan punya siapa, udah dibeli oleh siapa, silakan dipindah tangankan secara online. Kan datanya harusnya sudah ada secara online. Pikiran saya seperti itu. Tapi kalau ditanya sama orang tua saya, mereka akan suruh, iya kamu harus urus dulu ke sana. Papa saya bilang seperti itu. Kalau kamu beli motor second, kamu harus urus dulu
balik nama lah, mutasi lah, apalah namanya ke daerah asalnya, baru nanti dibayar di tempat tinggal kita. Bagi saya itu nggak masuk akal. Kenapa kita harus pergi? Kita mau bayar duit ke negara ini, kok kita masih dipersulit? Bagi saya itu dipersulit itu. Dan tentu saja ini tidak diterima oleh orang-orang generasi yang di atas kita, terutama aparat. Mereka nggak akan terima penjelasan seperti ini. Tapi apa? Memang udah begitu zamannya. Sama seperti bayar listrik. Gini teman-teman, saya itu sudah semenjak kapan ya kira-kira? 2018-an lah. Saya kenal listrik token ini 2014. Token maksudnya kita beli token, kita pencetin itu. Saya kenal itu 2014. Nah, semenjak 2016 saya itu sudah tidak pernah lagi beli token listrik. Maksudnya dulu 2014 awal saya kenal token listrik itu saya beli, datang ke Alfamart atau Indomaret, antri beli token. Artinya saya kalau mau beli token listrik, saya ambil motor dulu, gas motor, pergi ke Alfamart Indomaret, antri, bilang sama kakaknya mau beli token, ini nomornya. Nanti saya nunggu di bla 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 bla, nanti keluar struknya, kasih bayar 20. Ya, saya beli dulu 20-an ribu, jadi 22 sekian saya bayar, kadang 23 gitu minit. Dan dulu saya tidak protes dengan hal itu. Tapi dengan hadirnya teknologi cashless itu artinya kita bisa beli lewat internet. Saya sudah tidak pernah lagi beli datang ke Indomaret hanya untuk beli token. Saya cuma duduk manis, pakai HP, beli. Nanti tokennya datang di HP, tinggal saya masukin itu. Sesederhana itu. Maksudnya dunia memang sudah berubah. Sekarang saya coba ditanya teman-teman, siapa yang sekarang masih beli token listrik datang ke Indomaret, Alfamart? Saya yakin nggak ada. Yakin saya. Kalaupun ada sedikit. Termasuk beli pulsa. Siapa yang masih beli pulsa datang ke konter? Nggak ada, saya yakin itu nggak. Sedikit sekali. Terutama yang generasi kita ya. Saya sudah tidak pernah lagi beli pulsa ke konter. Ya mau bagaimana? Di HP bisa dibeli kok, kenapa harus ke konter? Ya, gara-gara masalah pajak. Bajakan, ya itulah. Intro. Sekarang kita lanjutkan ngedesain permintaan kawan ini ya. Ini waktunya, berarti saya cuma punya waktu berapa menit ini? Tinggal 15% baterai saya. Oke guys. Oke teman-teman, kita langsung saja desain ini. Yang pertama nih, gold post. Yang harus saya desain itu di Corel biasa. Saya lakukan, kalau untuk desain seperti ini saya lakukan di Corel Draw. Dan saya butuh kuda seperti ini. Ini kuda apa namanya? Saya cari. Oke, internetnya saya lupa hidupin lagi. Oke, setelah saya hidupkan, nah oke, ingat ya, kita mulai di menit ke-13. Berapa lama saya butuh waktu untuk ngedesain. Udah biasanya kata kuncinya ini. Nah, ini saya dapat. Nah, setelah saya dapat ini, saya save. Seperti biasa yang saya butuhkan file-file PNG seperti ini. Walaupun ukurannya KB. Nah, kemudian saya masukkan lagi ke Corel. Nah, yang harus teman-teman lakukan setelah masukkan gambar dari internet ke Corel adalah di trace supaya dia bagus, bukan bagus ya. Nah, teman-teman bisa lihat perbandingannya di sini supaya dia berubah jadi vektor sih, trace itu tujuannya. Nah, ini masih pixel. Nih ada peta-petanya. Sementara kalau sudah kita trace, nah dia menjadi vektor, dia tidak pecah. Itu aja sih. Oke.
kemudian oke, yang kita di Corel ini saya lebih suka menciplak logo sih. Corel ini banyak sekali sih manfaatnya untuk desain, tapi yang saya tahu hanya untuk menciplak logo. Nah, ini logonya udah ada, saya tinggal ciplak. Nah, hal yang perlu saya lakukan adalah saya menciplak logo yang seperti ini, saya bentuk dulu seperti ini. Tujuannya adalah, nah, ini akan menjadi modal saya nanti. Nah, harusnya sih cukup satu aja ya. Nah, kita taruh di ujung sini. Hop, nah, ini kita tinggal ikutin. Nah, jadi bulat. Kemudian tinggal kita bikin teksnya mengikuti, yaitu fit text gold horse ya. Horse itu kuda, horse. Kita tambahin fontnya 50 sampai font yang besar. Kemudian kita ganti font yang sekiranya akan sedikit mirip dengan ini, tinggal kita cari sedikit mirip. Sepertinya agak susah. Kita duplikat dulu, pindahkan ke sini, kemudian kita hapus sementara. Nah, yang saya nggak tahu di Corel ini adalah cara hide. Teman-teman kalau ada yang tahu, bagi tahu dong. Kalau di Photoshop itu ada cara nge-hide objek kayak gini kan. Objek yang tidak kita perlukan kita hide. Nah, kalau di sini saya nggak tahu caranya, jadi terpaksalah diakal-akalin pakai putih gitu kan. Kemudian gold horse, nah saya tinggal cari font yang mirip. Biasanya sih saya bisa langsung dapat. Nah, yang bikin lama desain itu adalah milih font. Nah, yang saya aneh, kenapa nggak saya taruh ini di sini supaya bisa kelihatan maksudnya. Ya sayang aja layarnya kecil gitu kan. Ini deh gold. Nah, tinggal di bold. Nah, ngeboldnya pun nggak ada. Ya saya nggak terlalu paham Corel ini dimana untuk ngebold. Nah, nggak ada boldnya, artinya wah ini terganggu pula sama ini bah. Nah, kalau nggak ada untuk bold kita terpaksa pakai yang ini. Kita kasih memilih hitam, oke. Nah, itu lumayan. Fontnya kita naikin jadi 90. Gold horse. Oh, ini spasinya juga paling bisa kita tambah biar dia penuh gitu, mungkin di 50, mungkin di 70. Nah, 60 deh.
frozen food. Nah kemudian juga bintang A, ini aja deh dari yang saya butuhkan adalah bintang. Nah ini dia bintang, ini bagus sama seperti tadi. Nah sepertinya ini JPEG, yang saya butuhkan kan PNG. Biasanya pun kalau nggak dapat yang seperti ini, kalau kita trace biasanya dia rusak. Nah ini kan ada petak-petaknya tuh, teman-teman bisa lihat. Ternyata setelah di trace pun petak-petaknya tetap ada nih teman-teman. Nah artinya nggak bersih. Jadi yang saya lakukan adalah kita masukkan dia ke Photoshop. Entah ini cara yang mana saya juga tidak tahu, tapi ya beginilah, saya akal-akalin saja gimana jadi barang ini. Nah oke, sudah kita hapus, kita PNG kan dia di Photoshop. Biar pasti ini sudah di PNG kan atau belum, teman-teman color overlay. Ini color overlay, kita rubah warnanya supaya ketahuan. Nah misalnya merah. Kok nggak berubah beliau? Lucu pula. Berubah, ini saya baru tahu ini ada yang seperti ini. Sudahlah gitu, entah apa yang tadi yang terjadi, yang jelas itu sudah selesai. Nggak tahu juga saya kenapa terjadi seperti itu tadi. Dan ini sudah berjalan 7 menit hanya membuat logo. Jadi kebayanglah teman-teman, kerja desain grafis itu bukan kerjaan gampang, waktu terkuras banget. Nah ini sudah saya di trace. Jadi kadang saya suka gedek itu sama yang suka ngeremehin desain. Cuman ini doang, kan cuman itu aja, gampang. Aduh, salam lah kalau ada yang ngomong gitu, bikin emosi aja. Ini juga sama, oke. Nah ini biar pas tengah, oke, biar bantu biar pas. Oke, bintangnya udah. Samakan lurus bintangnya. Mana lagi deh. Nah kadang ini yang bikin aku oke. Golden horse sudah, kemudian masih teks selanjutnya adalah frozen food. Ganti fontnya, sesuaikan 70 tadi ya. Freestyle script sepertinya sama. Freestyle script sama ya, beda kelihatannya mungkin. Nah kemudian yang perlu saya lakukan seperti tadi lagi, kita bold dia dengan cara tadi di 0,5 hitam.
Ya. Nah ini yang paling gue suka. Goldnya nggak kena, dia dinaikin sedikit. Ini lama ini. Oh ini sih saya masih belum lincah dengan Corel ini. Nah, oke. Oke, good. Karena ini sudah, kita buang dulu ini udah nggak penting lagi. Yang paling ini salah satu yang penting juga, selalu dikunci biar nggak lari-lari. Nah, baru ini kita duplikat lingkaran ini, kita bikin lebih besar, kemudian nah ini gunanya. Apakah lingkaran yang saya buat tadi berguna atau tidak? Ternyata berguna. Enggak ya, tahu deh, enggak kayaknya, karena kelihatannya enggak simetris. Padahal tadi saya udah bikin ini kan, harusnya ini bisa saya gunakan nih. Kan ini tadi udah saya buat. Tapi nggak sama lingkaran luar sama lingkaran dalam, itu persoalan. Sudah. Ame nggak ngerti juga nya dia. Mana kan tahu dia nih. Gini. Dalam. Ya kadang aku gedek aja sama customer. Oke. Udah lah ya. Lama loh bikin logo itu, dikira gampang. Kata-kata paling menyebalkan customer itu, logonya simple aja. Gak ada logo yang simple, kerja itu otak buatnya. Gak bisa simple, sesimpel apapun logo itu gak bisa dibikin simple. Nah gitu pokoknya. Jadi teman-teman jangan suka anggap remeh lah kerjaan-kerjaan kayak gini. Ini berat ini sebenarnya, nguras waktu ini. Udah lah ya. Nah ini kurang lebih gitulah teman-teman. Hanya bikin logo saja saya sudah habis dari menit ke-13 ke menit 28. 20 menit guys. Jadi jangan anggap gampang kerjaan kayak gini. Jadi tolonglah jangan ditawar harganya, paling muak kalau ditawar-tawar. Bikin logonya aja nih habis berapa menit aku 20. Habis 20 kan.
Tunggu aja. Belum lagi nih desainnya. Kita save dulu. Bintangnya ke bawah nggak? Oh, harus dimatiin pula kuncinya, Pak. Tadi ini gue kunci. Oke, sudah selesai. Balik lagi ke sini yang tadi. Ini belum jadi duit ini. Nah, itulah kerjaan digital printing itu. Ada kerjaannya yang duitnya sedikit, kerjaannya banyak. Ada juga yang kerjaannya sedikit, duitnya banyak. Itu pula memang. Oke, sekarang kita lanjut ke stiker 8x6-nya Ame. Ya tadi mau ini. Apa mirip dia tadi? Chicken skin. Apa ini chicken skin? Habis itu kita cari chicken. Nah, kadang kerjaan seperti ini nih, hitungannya nih teman-teman UKM nih nggak ngerti. Ini hitungannya udah bikin brand. Kan kita mikir ini berinovasi, nggak bisa asal, aduh ya gimana lah. Itulah kawan-kawannya. Ini dia judulnya minta bikinin stiker kemasan. Nah, itu kan artinya bikin untuk brand. Jadi kadang ini dilema kami digital printing nih kalau gini-gini. Apa sih? Ya itulah kedilemaan kami. Di satu sisi kami mau nolong, di satu sisi dia mau bagus, kami juga mau bagus, tapi bayarnya nggak sesuai. Nah, ini chicken with gun ada ternyata. Nah, kalau ini kita taruh di Photoshop. Jelek nih.
seperti biasa kita taruh dulu dia di Corel, kemudian kita trace dia. Papa saya kayaknya benci di kerjaan kayak gini, ini namanya kerjaan gelimbik timi kalau bahasa papa saya ini. Ada kalanya ini bisnis yang menguntungkan. Turun pula, astagfirullah. Yang paling saya tidak suka sih memang part ini doang ketika desain. Oke, ininya udah. Kita ganti font yang simple. Tanpa bahan ini udah jam 9. Posisi nggak perlu, produksi ini perlu. Produksi sabar ya baterai, belum punya Yandri nih. Produksi olahan daging ayam. Delapan 53 55 87 97 6 53 55 87 97 46 8 53 55 9 10 4 kan karkas ayam sapi seafood. Olahan daging Oke, beres ya. Taruh logo dia tadi. Mana tadi kita save produk.
Nah, inilah yang perlu kita buat dulu sebelum. Ini belum desain, ini baru ngisi doang ini. Inilah isinya yang mau kita desain. Skin kita taruh di sini. CS-nya buat terpisah. Jadi apa kayak gitu. CS ini skin. Nah, setelah itu inilah komponen-komponennya kayak gini lah. Jelek sih. Gimana lah. Nah, kemudian kita cari di Epic inspirasi gambar. Karena Free Epic ini pakai bahasa Inggris, jadi saya pakai. Inspirasi makanan di sini. Oh my god, ini yang bikin lama. Tidak menemukan ide. Yang bikin lama ngedesain tuh ini. Tidak ketemu ide. Ada chicken dinner. Ini bagus deh.
Kemudian backnya juga udah di share. Cari backgroundnya aja lama ya. Jalan. No idea, sorry ya Mek. I have no idea Bang Ame. Kemudian yang aku butuhkan adalah label. Mana label? Ada label di sini. Label. Oh, 47 menit weh. Ngedesain itu jadi bukan pekerjaan gampang ngedesain itu, bro. Astagfirullah. Oh, jelek. Ini. Ya sepertinya pakai yang ini aja lebih bagus. Aduh menyebalkan ya kawan-kawan ngedesain seperti ini. Aduh astagfirullah, astagfirullah. Ya memang sih menyebalkan. Kan ya nggak bersyukur, tapi kayak mana? Lama. Hasilnya dikit itu nggak bagus. Bagus buat perkembangan janin.
hilang. Kau harusnya ikut deh. Merah.
Nah, 1 jam guys buat kayak ginian. Astagfirullah, ini namanya ngebrand bro, ngebrand, bukan bikin stiker. Me. Oh, tambah logo halal. Tapi sepertinya aku salah ya. Harusnya hidupin ngaji lah ya. Yuk kita hidupin ngaji nih Al-Baqarah. Mau hidup murah. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا
جزاء Oke, sekarang punya kawan ini si Andri. وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا Kadang kayak كذابا gitu lah yang namanya. جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها
أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة Nah, قتل kadang kalau males الإنسان ngetik ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن
مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما
لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Nah, bisa dilihat kan guys, lama. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'azim yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma'idhin lil mukaththibin alladzina yukaththibuna biyawmiddin wa ma yukaththibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum 'an rabbihim yawma'idhin lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadhibun. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyun kitabun marqum yashhaduhu al-muqarrabun. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin maktum khitamuhu misk وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار
يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير
بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم